Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, mari kita doakan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, keselamatan dan juga kebahagiaan, diberikan keberkahan untuk kehidupan mereka dunia wa ukhra. Wabil khusus kita doakan guru kita Sidna Al-Habib Ghais bin Abdurrahman As-Segaf yang tadi pagi sejatinya hari ini beliau insyaallah bisa mengisi, tapi tadi pagi mendadak dapat kabar beliau drop lagi, sakit lagi. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, dipulihkan sebagaimana sedia kala, juga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأمدنا بأسراره ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah, fikih sistematis. Kemarin kita sudah sampai pada rukun yang kelima, yaitu ruku'. Kita sudah belajar bahwa ruku' itu yang penting bentuknya, konfigurasinya seperti angka 7 ya. Jadi sekira-kira kalau kedua telapak tangan sampai ke lutut, bagaimana bentuknya? Ya gitu. Jadi membungkuk sekira-kira kedua telapak tangan kita sampai ke lutut. Adapun naruh telapak tangan di lutut, kedua telapak tangan di lutut itu hukumnya sunnah. Jadi kalaupun kita ruku nggak mau meletakkan kedua telapak tangan di lutut, maka tidak mengapa. Ya, jadi kayak apa tuh? Jadi tangannya di belakang misalkan gitu, atau mau digantung tangannya nggak masalah. Cuma yang lebih afdol, yang sunnah itu adalah menaruh kedua telapak tangan di lutut. Kalaupun tidak ditaruh Pak Ustadz, nggak masalah. Gitu. Ditaruh di lutut, jari jemari agak sedikit renggang dan menghadap ke bawah. Yang kalau diasumsikan ke bawah itu ke arah kiblat gitu. Ke bawah gitu. Ini lututnya nih. Megangnya begini nih. Jangan begini megangnya, tapi begitu tuh. Jadi diasumsikan ini ke arah kiblat. Nah, kalau itu ruku sudah benar, maka masuk ke rukun yang keenam yaitu al-i'tidal. I'tidal. Jadi ruku naik ke atas, namanya i'tidal. Wa huwa lughatan, i'tidal itu secara etimologis, secara bahasa al-istiwa wal istiqamah. Istiwa lempeng, istiqamah lurus. Istiwa itu lempeng. Jadi makanya ada di dalam bahasa Indonesia atau di negara kepulauan Indonesia itu namanya apa? Ada berada di Katulistiwa. Itu bahasa Arab tuh. Asal katanya khattul istiwa, garis apa? Garis lempeng tengah-tengah bumi. Jadi kita tuh ada di lempeng tengah-tengah bumi gitu tuh. Negara kita ada di tengah-tengah bumi. Jadi malamnya 12 jam, siangnya 12 jam gitu terus sudah. Berbeda dengan negara-negara yang ada di bagian utara dan bagian selatan. Itu kadang malamnya lebih panjang, kadang siangnya lebih panjang. Kalau di musim panas siangnya lebih banyak, malamnya dikit. Kalau di musim dingin malamnya lebih banyak, siangnya dikit. Itu kadang-kadang kayak di Maroko tuh. Di Maroko tuh
Kalau lagi musim panas, sholat isyaknya itu jam setengah 10 malam, baru masuk waktu isya, lagi musim panas. Kalau lagi musim dingin, sholat subuhnya jam 7. Sholat subuh jam 7. Kalau Indonesia enggak, sholat subuh paling cepat banget setengah 5. Ya, ya enggak? Nggak pernah kita sholat subuh sampai setengah 6, nggak pernah. Maksudnya azan subuh jam setengah 6 nggak pernah. Karena memang itulah apa namanya keistimewaan kita. Makanya banyak yang bilang Indonesia ini jangan-jangan adalah apa negeri Atlantis yang hilang, kayak gitu ya. Ala kulli hal itulah istiwa namanya, khotul istiwa. Nah, istiwa itu lempeng, tengah-tengah. Wal istiqomah, istiqomah itu lurus. Istiqomah itu lurus. Makanya yang disebut orang istiqomah itu konsisten itu maksudnya orang yang lurus, yang nggak nengok kanan kiri, lurus saja. Maksudnya secara bahasa i'tidal itu ya lurus dari bungkuk, ruku, kemudian balik ke atas untuk meluruskan pinggang, maksudnya gitu tuh. Wa syar'an secara terminologi fikih, audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Kembalinya orang yang sholat seperti sedia kala sebelum dia i'tidal, yaitu ketika dia ruku. Wa huwa ruknun qasirun syuri'a lil fasli bainar ruku'i was sujud. Jadi i'tidal itu rukun qasir namanya, Pak. Rukun pendek yang membedakan antara ruku dengan sujud. Jadi sholat itu konfigurasi asalnya adalah lempeng, bungkuk, turun. Konfigurasi asal sholat. Bentuk asal sholat itu berdiri, ruku dengan sujud doang. Udah 3 tuh. Terus pemisahnya apa Pak Ustadz? Pemisah antara berdiri dengan ruku dan ruku dengan sujud namanya i'tidal. Pemisah antara 2 sujud namanya duduk di antara 2 sujud. Nah, i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud itu namanya rukun pendek. Apa tuh rukun pendek? Rukun pendek adalah rukun yang kita tidak boleh melama-lamakan. Nggak boleh ngelama-lamain tuh. Lagi i'tidal, saya pengen baca sunahan i'tidal 10 kali Pak Ustadz. Jadi ruku nih Pak, antum ruku atau antum sujud, kan ruku tuh ada apa sunnahnya? Tumak nina, bukan wajibnya namanya apa? Tumak nina. Sunnahnya baca apa? Tasbih ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana sampai 13 kali silahkan. Doa apa aja, jadi ngelamain ruku. Atau sujud, kita baca sujud. Baca doa apa aja boleh Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sujud lama-lama nggak apa-apa. Nggak masalah, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Bahkan guru-guru kami tuh bilang, kalau kita pengen punya firasat yang tajam tuh, setiap kali sujud, apa doanya? Ihdinas sirotol mustaqim. 11 sampai 13 kali. Itu diulang tuh. Semua sholat. Coba konsisten selama 40 tahun. Itu insya Allah firasat tajam. Mau terjadi perang dunia ketiga udah tahu duluan tuh. Soalnya ngeliat handphone soalnya dia. Ihdinas sirotol mustaqim 11 kali. Ya susah. Susah. Sebab kita kadang jadi imam, kadang jadi makmum. Kalau jadi imam, oke. Ya, tapi makmumnya kesian. Sujudnya kelamaan. Tapi kalau jadi makmum, ya kalau imamnya udah berdiri kan, udah bangun, kita wajib ngikut. Itu, paham tuh ya? Kalau i'tidal, kalau sujud duduk di antara 2 sujud tidak boleh dilama-lamain. Cuma sekedar apa yang kita tahu dari bacaan sunnah. Apa bacaan sunnah ketika i'tidal apa tuh? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati atau mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah segitu doang. Kagak boleh ditambahin. Lagi ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Udah begitu doang. Enggak boleh ditambahin. Sebab apa? Sebab i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud adalah namanya rukun qasir.
rukun yang pendek, pemisah antara rukun yang panjang. Jadi rukun panjang itu berdiri lempeng ketika baca Fatihah, itu rukun panjang tuh. Baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surah apa yang rada panjangan, Al-Baqarah, baca, silahkan. Cuman lihat waktu juga, udah 5 menit lagi mau asar, bacanya surat Al-Baqarah, LPA namanya itu mah. Paham tuh ya? Paham tuh. Jadi begini Pak, ini saya mumpung ingat sebelum lupa. Salat itu yang penting sudah masuk rokaat kedua, itu nggak dihitung apa namanya, nggak dihitung masuk ke waktu sholat selanjutnya. Maksudnya gimana? Gini, kita sholat udah mepet waktu asar, 5 menit lagi. Takbiratul ihram lah kita, Allahu Akbar. Itu kan rokaat pertama tuh. Udah baca surat, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku, i'tidal, dan seterusnya. Kemudian bangun untuk rokaat kedua. Bangun untuk rokaat kedua, baru baca Fatihah, azan asar. Sholatnya dihitung kodok apa? Enggak. Enggak. Sebab dia sudah menyelesaikan rokaat pertama. Itu. Jadi kalau pengen manjangin bacaan, ingat bahwa itu sudah rokaat kedua belum? Sudah masuk rokaat kedua belum? Jadi kalau pengen manjangin bacaan, contoh kita lagi sholat maghrib lah misalkan, lagi sholat maghrib, sudah di rokaat kedua, baca surahnya surah Ali Imran misalkan, 200 ayat. Sampai masuk waktu Isya, gimana tuh? Gak masalah, karena sudah masuk rokaat pertama. Sholat subuh juga begitu, sholat subuh, udah masuk rokaat kedua, sudah syuruk, udah terang. Wah, rokaat keduanya sampai jam 9 pagi, boleh. Gitu, paham tuh ya? Boleh. Yang penting sudah selesai di rokaat pertama. Gitu. Kemudian, kalau di rukun-rukun pendek maka tidak boleh. Rukun-rukun pendek maksudnya tidak boleh memanjangkan bacaan. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil masyita min syai'in ba'du. Mau diulangi 3 kali jangan. Itu rukun pendek. Kecuali nanti ada penjelasan di i'tidal rokaat terakhir. Karena dia boleh dipakai buat kunut. Di waktu subuh, ya kunut subuh. Di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, namanya kunut nazilah. Sunnah tuh. Kita sekarang sudah disunnahkan kunut nazilah, Pak. Sebab apa? Sebab saudara-saudara kita di Palestina lagi dibombardir. Meskipun sekarang negara itu tuh lagi diserang sama Iran tuh. Tetap Palestina malah lagi dibombardir juga tuh, Pak. Biarin. Mudah-mudahan tuh setan Yahu cepet-cepet menemui ajalnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian kita lanjut ya. Syurutul i'tidal sittah. Ada 6. Syarat-syarat i'tidal itu ada 6. Yang pertama, ayyasihha ma qablahu. Rukunya kudu bener. Rukunya kudu bener. Kalau rukunya belum bener, belum masuk tumakninah, jangan langsung i'tidal dulu. Ingat, rukunya kudu sah dulu. Kalau rukunya sah, baru boleh i'tidal. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairah falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfih. Dia i'tidal itu harus bermaksud i'tidal, bukan karena hal lain. Contoh, dia lagi ruku, ada balon meledak. Emang dia orangnya latahan, kagetan, tiba-tiba dia bangun. Dia kagetnya sampai bangun, sampai i'tidal. Padahal dia nggak niat i'tidal, lagi baca tasbih di ruku. Hana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada balon meledak. Dar. Dia kaget sampai bangun. Udah nggak apa-apa lah. Emang habis ini i'tidal kata dia. Nggak bisa tuh, nggak bisa. Dia harus balik lagi ke rukunya. Dia harus emang berniat untuk i'tidal. I'tidalnya bukan tanpa sengaja. I'tidal tuh harus disengaja. Paham tuh ya? Semua gerakan sholat harus disengaja. Mau ruku, emang nyengaja ruku. Bukan gara-gara dia dijorogin sama temennya, bukan. Lagi sholat, emang dia orangnya doyan bercanda, berdiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Temennya dari belakang tiba-tiba ngejorogin. Kan banyak tuh ya teman-teman laknat begitu tuh, dijorogin. Ampe ruku tuh orang dijorogin sampai bungkuk ruku. Dalam pikiran dia, iya udahlah emang abis ini gua ruku, posisinya gua jadiin aja ruku. Nggak bisa. Jadi harus menyengaja ruku. Begitu pula i'tidal. Begitu pula apa?
sujud. Dan semua gerakan sholat itu harus disengaja untuk melakukan gerakan tertentu tersebut. Kalau tidak disengaja nggak boleh Pak, kudu balik lagi dulu. Ya.